Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megan Dini Alfikri dalam segmen terbaru kami Unpaspiration. Di segmen ini kita telah mendatangkan salah satu tokoh inspiratif Unpas. Siapa dia? Beliau adalah sosok yang gigih dalam bekerja dan mengentaskan permasalahan sosial. Siapa dia? Saksikan tayangan berikut ini. Wisya Miswari atau akrab disapa Wisi, pendiri Pasundan Model United Nations ini baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di China Foreign Affairs University. Bagaimana kiprah beliau sehingga bisa belajar di negeri China? Selengkapnya di Unpaspiration. Baiklah, dan sekarang di sini kita sudah bersama salah satu tokoh inspiratif Unpas, Kak Wisi. Hai semuanya. Oke Kak Wisi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wisi karena sudah berkenan hadir di dalam segmen terbaru kami. Kak Wisi, kita pengen tahu banget nih Kak Wisi. Tadi kita sudah menayangkan tayangan bagaimana kiprah Kak Wisi selama kuliah sampai sekarang sudah jadi dosen. Kak Wisi, pengen tahu banget dong apa semangat yang ditanamkan oleh Kak Wisi sehingga sampai saat ini Kak Wisi terus bergerak dan berinovasi. Oke, pertama-tama aku juga mau nyampaikan terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk invited in your YouTube channel. So it is an honor for me as well. So It's my pleasure. ya, jadi terkait semangat apa yang aku tanamkan dan kenapa aku keep going on my passions. Karena pertama-tama aku tuh dari dulu, dari sejak aku kecil, aku selalu punya impian to achieve something. And secondly, I have always a high curiosity. Dan dua hal tersebut itu harus diterapkan kepada anak-anak muda. I feel that is the most important thing for the youth, gitu ya. Dan aku selalu berpikir bahwa selama masih muda, aku nggak mau menyia-nyiakan hidup aku tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan sekiranya itu memberikan kontribusi yang baik pada anak muda. Terus dan sampai saat ini aku selalu ingin merealisasikan mimpi-mimpi yang aku tanamkan dari sejak kecil. That is why I try to struggle or put effort that much for myself gitu. Dan aku tuh merasa kayak jikalau aku gagal gitu, aku merasa makin tertantang untuk melakukan sesuatu gitu. So let's say ketika aku mengikuti suatu perlombaan dan aku belum menang, for example, aku nggak akan down. Tapi yang perasaan down itu ya namanya manusiawi. Tetapi yang ada ditumbuhkan dalam diri aku tuh kayak, oh aku nggak menang kali ini, tetapi aku penasaran. That is why the curiosity aspect, that's the most important thing. Makanya aku akan coba lagi in the next step. Nah, dan mungkin juga selain lingkungan, faktor eksternal yang membuat hidup aku untuk terus maju, dan yang terpenting itu ada dari within ourselves. Dan memang ada motivasi tertentu selain ingin mencapai mimpi-mimpi, aku juga ingin kayak membuat orang tua bangga karena mereka sudah membesarkan kita. So kita harus balas budi seperti itu. Jadi ada so external and internal, it has to be balancing each other, something like that. Dan juga kebetulan aku ikut lomba-lomba dari sejak aku as a kindergarten, dari TK. Aku mulai public speaking itu dari umur aku 5 tahun. 5 tahun? Aku mulai masuk stage 5 tahun, dan itu aku mulai menyanyi dan pidato juga saat itu. Dan hal yang specifically yang membuat aku kenapa sih masuk maju sampai sekarang ini, karena aku apa kind of a person that if I see something on internet, or dulu nggak ada internet ya, maksudnya ada TV atau melihat sesuatu yang aneh kayak melihat bule yang orang Amerika berbicara, aku selalu bertanya kepada bapak aku orangnya, Pak, Bu, kenapa sih itu bule tuh ngomongnya kok bisa lancar ya, anak kecil juga bahasa Inggrisnya. Sesimpel itu aku tanyakan. Atau aku tanyakan misal for example in singing thing, Pak, kenapa sih penyanyi itu suaranya bisa di kayak apa namanya keriting kok bisa kayak gitu sih. Nah, terus aku ngulik, cari sesuatu, dan kayak aku tuh lebih senang untuk mengulik daripada aku
apa ya, maksudnya ngumpul-ngumpul nggak jelas sama anak-anak yang ya anak-anak seumuran kayak gitu. Tapi aku juga senang main on that time gitu. Jadi memang ya kuncinya curiosity yang penting. Curiosity and setting goal. Setting goals. Setting goals. Ya. Curiosity dan setting goals. Dari 11 tahun sudah banyak menggali, menciptakan prestasi-prestasi. Tapi aku tuh penasaran banget. Kata Melly, katanya tuh Teteh itu founder Pasmun, Pasundan Model United Nation. Itu kenapa kok Kak Wisi tuh bisa gitu kayak kayaknya aku harus bikin Pasmun nih di Pasundan. Gimana? Gimana motivasinya? Terus apa kendala-kendalanya gitu? Pertama motivasinya karena kita adalah mahasiswa hubungan internasional. Dan dalam hubungan internasional itu sangat lumrah sekali. If we want to go out from comfort zone, we have to do something and gather with international conference. Jadi kita harus gabung ke konferensi internasional. Itu salah satu pathway kita atau dots kita untuk kita bisa jejaring sosial yang besar. Selain itu juga itu bisa enhance our knowledge kita. Dan aku melihat kayaknya motivasi anak-anak di kampus kita harus dihidupkan gitu. Nah, kayak gitu. Dan aku melihat potensi anak-anak Unpas juga bagus untuk untuk berkiprah di MUN. Dan kebetulan aku melihat di kampus-kampus lain sudah ada MUN. Dan ya udah kayaknya itu memang waktu yang tepat untuk membuat MUN. Jadi sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa HI untuk belajar isu-isu internasional melalui simulasi atau kerangka kerja PBB saat ini. Dan kita sebagai mahasiswa hubungan internasional kayak playing an important role as diplomat saat itu. Jadi kita kalau dalam MUN itu kita pura-puranya jadi diplomat, membawa suatu negara, perwakilan dari negara masing-masing. Betul sekali. Tetapi kita membawa suatu isu gitu, isu-isu yang terkini. Jadi aku pikir ini penting banget menunjang untuk selain pemikiran mahasiswa yang lebih kritis, ini juga akan membantu mahasiswa untuk bisa mendapatkan koneksi yang bagus. Karena ketika mengikuti MUN itu tidak hanya partisipan lokal saja yang ikutnya, bisa juga yang dari luar negeri. Meskipun itu MUN-nya diadakan di Indonesia atau di Bandung sekalipun. So yeah, that's profitable for all of us, for international relations students. Kendalanya apa saja? Kendalanya paling kayak kita harus koordinasi antara satu sama lain, dan kita harus manage jadwal, terus menyatukan jadwal dengan mahasiswa-mahasiswa agar bisa latihan terus-menerus dan konsistensi. Dulu zaman aku semuanya berjalan dengan lancar dan juga difasilitasi oleh kampus, tapi mungkin aku juga belum cek lagi untuk sekarang apakah Pasmun masih keep in track atau bagaimana. Apa sudah ada perubahan? Ya, atau sudah berubah sistemnya. But that's the important thing. Ya, dan juga obstacle-nya atau hambatan-hambatannya itu saja. Kita harus lebih koordinasinya antara satu tim dengan tim yang lain. Dan kadang kita kan juga menyatu sama himpunan dan BEM universitas. Jadi selain MUN juga menyatukan kita dengan delegasi-delegasi di luar kampus, itu juga membuat kita lebih akrab dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan lain, begitu. Karena kita kan tergabung dalam suatu wadah. Dan kebetulan ketika kita sudah membuat MUN, ada tuh di Bandung namanya Bandung Circle. Jadi Bandung Circle itu di dalamnya adalah mahasiswa-mahasiswa HI yang mana juga terbentuk dari komunitas-komunitas MUN se-Indonesia juga, dan mereka kayak nyambungin gitu, di sini di Pasundan ternyata ada MUN juga loh. Nah, saat itu sekretari general MUN Club, jadi kayak founder-foundernya gitu berkumpul. Jadi kita punya channel sampai sekarang, dan for example the maintaining connection sampai sekarang aku ada salah satunya dari Universitas Pajajaran menjadi teman baikku sampai saat ini. Dan kita kalaupun diskusi benar-benar in vibrance banget gitu, dan
kamu bisa merasakan nanti kalau misalkan kamu berdiskusi sama orang yang satu passion dengan kita, itu luar biasa nikmatnya gitu. Lebih seru, lebih hidup seru, gitu. lebih hidup banget sekali. Tapi kok sih cara Kawisi ini membangun jejaring, tips and triknya gimana? Kan kadang orang bangun jejaring tapi gimana gitu tips and triknya? Kan kalau Kawisi sendiri sudah bisa membangun Pasmun, lalu abis itu juga intern di ASEAN, terus juga bisa kuliah lagi S2 di Cina. Itu gimana Kak, cara Kakak membangun jejaringnya seperti apa? Oh oke. Jadi sebelum membangun jejaring ke that step, I think I have to share also my reason why I end up with international relation, why I choose international relations as my major, because previously before I go to university, aku juga bukan siswa sosial dulu. Aku kelas IPA. Anak IPA. Oh iya. You know, anak-anak kelas IPA itu mereka lebih cenderung untuk lebih diam dan individualis and something so on. On the other side, yes, I'm an introvert, you know. Tetapi on the other side, I'm a social introvert. Tetapi ketika diri kita ini kan bisa berubah tergantung di mana kita berada. Kebetulan di lingkungan kelas IPA aku itu saat itu mereka terbilang sangat serius sekali, nggak ada kayak bercandanya tuh nggak ada, jadi kayak padahal aku orangnya suka bercanda, jadi aku merasa tidak ada platform bagi aku untuk mengekspresikan ya kekonyolan hidup untuk apa seperti gitu ya. Nah aku mikir, dan aku di umur berarti IPA itu saat aku 16, 18 ya 16 SMA ya aku mikir kayak kerja nanti butuh kemampuan komunikasi yang baik. Kalau misalkan aku tetap di kelas IPA sedangkan aku kapasitasnya anak introvert dan pada silent seperti ini, bagaimana aku bisa membangun diri aku untuk bisa luas berkomunikasi? Ya, let's say I can public speaking in front of the people, but for direct interactions, that's different kind of things. Yes. Nah, jadi kayaknya aku harus pindah jurusan. Nah, aku mikir saat itu kayak gitu ya. Terus, tapi sebelum ke HI, karena di SMA aku saat itu banyak sekali kakak tingkatku yang affiliate dengan sekolah Turki saat itu. Aku mikir nih, kakak tingkat aku aja bisa sekolah ke Turki. Aku selalu pengen keluar negeri, cita-cita aku pengen keluar negeri dengan hasil prestasi aku sebelum umur aku 20 tahun. Itu aku tanamkan dari dulu. Kalau maksudnya keluar negeri kalau dengan holiday itu maksudnya semua orang kalau niat, kalau bisa nabung bisa gitu ya. Tapi kalau dengan prestasi aku rasa itu lebih memuaskan gitu. Nah itu selalu aku tanamkan dalam diri aku. Aku melihat kakak tingkatku nih, kakak kelasku di SMA. Ini sebelum ke HI tapi kakak tingkat. Aku tanya-tanya tuh, mulai cari-cari informasi. Apakah memungkinkan bisa ambil HI di Turki? Nah ternyata setelah aku tanya pihak kita mah agensi untuk sekolah ke Turki di SMA pribadi, jadi sekolah pribadi sekolah Turki Indonesia something like that. Aku tanya, ternyata kesana itu hanya untuk jurusan IPA murni, natural science thing, matematika, biologi, fisika, terus matematika dan computer science, atau juga teologi yang tentang agama. Ternyata nggak ada social science-nya atau politiknya. Tapi aku merasa tertantang lagi nih. Aku pengen tes kemampuan aku sejauh mana untuk mengikuti tes ke luar negeri ini. Aku tes aja saat itu, aku request ke orang tua, Bu, Pak, aku pengen ikut seleksi beasiswa ke Turki dengan bayar sih untuk tesnya segini kata aku. Nah, aku pengen ngetes diri aku, bisa nggak aku tes. Tapi memang saat itu orang tua aku belum ngizinin aku untuk kuliah ke luar negeri, karena kalau dalam bahasa Sundanya masih atah gitu, karena masih muda banget. Jadi takutnya aku nggak ada bekal untuk mentality, takutnya gimana gitu. Jadi mereka lebih menyuruh aku sekolah di Indonesia dulu aja. Tapi aku ikut tesnya. Aku ikut tesnya. Saat itu aku bekerja keras, belajar mati-matian sampai tengah malam, belajar matematika, aptitude test dan lain sebagainya. Dan di antara 4 subjek IPA itu yang paling aku suka adalah biology. Nah,
pilih jurusan biology. Aku daftarnya ke situ, terus alhamdulillah aku lolos dengan segala tes-tes itu. Masya Allah. Saat itu aku keterimanya di Kadir Has University di Istanbul. Nah, tetapi nggak aku bawa. Saat itu aku nggak mikirin lagi SBMPTN, SNMPTN karena energi aku sudah habis di itu. Buat tes ke sana. Iya, les ke Turki. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa masuk HI. Kebetulan ya, kenapa aku masuk ke Unpas? Karena aku melihat ya di Unpas juga bagus, dan waktu SMA aku pernah ikut model ASEAN. Maksudnya model itu bukan model berlenggak-lenggok. Iya, perwakilan. Perwakilan dia SEO meeting saat aku SMA, dan katanya yang pernah ikut ke situ bisa ikut jalur prestasi. Jadi aku daftar ke sana dengan jalur prestasi, lumayan gratis biaya pendaftaran kayak gitu. Jadi aku nggak mikir panjang, aku langsung masuk ke HI Unpas. Yang penting HI aja di pikiranku. Aku mikirnya karena pas aku ikut SEOM ternyata aku menemukan diri aku, ternyata aku suka sama ilmu politik gitu. Dan kayaknya kalau aku masuk ilmu HI, kemampuan aku untuk luas berinteraksi dengan orang lain akan meningkat lagi tuh. Nah, dari situlah kenapa aku masuk HI juga, dan kenapa aku bisa melebarkan jejaring kayak gitu. Sebelumnya aku tuh pas SMA aku kayak ngobrol sama orang lihat mata ke mata aja aku nggak berani. Aku nggak dibiasakan. Tetapi pas ada di HI, it change. Semuanya telah mengubah hidup aku. Mulai dari aku nggak suka basa-basi, aku jadi harus terpaksa basa-basi, aku jadi bisa terbiasa. Luas. Nah, itu dia, karena aku masuk HI. HI telah mengubah hidup aku segalanya. Oke. Dan tentang jejaring lagi nih, dari mulai aku pertama masuk HI pas ospek, aku udah mencoba untuk kenalan sama semua orang, dan akhirnya pas di HI semua angkatan aku kenal, angkatan bawah aku kenal, termasuk teman kamu Meli, angkatan atas aku kenal. Jadi semuanya Jadi populer. Jadi populer akhirnya. I'm not saying I'm not popular, but dengan keinginan aku untuk bisa berinteraksi dengan orang lain ternyata terkabulkan, karena aku tuh mikirnya berarti Allah itu mengantar keinginan hambanya gitu. Dan terkait jejaring ya, karena kita sudah luas di HI, aku men-challenge diri aku, itu aku baru bisa interaksi sama seumuran aja. Gimana kalau misalkan aku interaksi sama orang yang lebih tua, apakah aku mampu atau tidak? Nah, di situ aku mulai ikutan lomba esai lagi. Terus aku saat itu rekomendasikan salah satu dosen di Unpas untuk ikut lomba esai dari FPCI, integrasi ekonomi se-Indonesia. Emang aku merasa ter-challenge juga, dan kayaknya aku senang di isu ekonomi politik internasional. Nah, aku menghabiskan waktu seperti biasa begadang untuk baca-baca buku, 30 buku minimal lah untuk bikin esai. Buat bikin esai? Ya, aku baca-baca. Terus aku tulis semuanya, dan kayak aku berserah diri kepada Tuhan, aku sudah tulis semuanya. Aku menunggu pengumuman, meskipun ini nasional, kayak aku deg-degan nasional, ini esai se-HI, bisa nggak ya aku? Udahlah, yang penting kita coba dulu aja. Tapi ternyata pas first try, it not always easy. Aku gagal saat itu. Tertantang lagi dong aku mencoba. Aku gagal nih pernah. Orang lain cuma, maksudnya orang lain kebanyakan hanya melihatnya dari outcome-nya. Hasilnya. Ya, padahal lomba berpuluh-puluh lomba aku ikutin gitu ya. Karena untuk proses. Nah, terus ada lomba lagi nih dari dosen aku info. Ini cobain, ada lomba lagi. Ternyata temanya sama, tapi ini lombanya tingkat Asia. Aku deg-degan ya, aku bisa nggak ya? Kemarin aja aku nggak lolos, tapi itu nggak menyurutkan keinginan aku untuk terus mencoba lagi saat itu. Dan aku tambah lagi referensiku untuk membaca buku more than 30 books. Bahkan saat kelas pun aku masih buka laptop ngerjain ini, jadi kayak I'm sorry teacher, I didn't mean to not listening to you, tapi aku harus baca buku saat di kelas pun. Aku kerjain esai itu dimanapun aku berada, aku kerjain semuanya. Terus pada waktunya aku tunggu jam 1 malam, aku nunggu pengumuman itu. I remember the first time
that I fulfill my wish. Saat itu aku melihat nama aku jadi pemenang esai se-Asia. Bener-bener aku kayak ya Allah, aku teriak saat itu. Karena aku kan sudah aku bilang ke kamu pas dari awal, aku cita-cita aku pengen sebelum umur aku 20 tahun aku bisa ke luar negeri dengan hasil prestasi, bukan hasil holiday. Ternyata Allah mengabulkan lagi gitu. Jadi pesan aku untuk teman-teman yang nonton ini, jadi kalau kalian kalah terus gaskeun, kalau capek jangan berhenti, tapi istirahat dulu aja. Dan jangan sia-siakan masa muda kalian dengan tidak mengerjakan hal yang bermanfaat. Dan kita semua punya jatah kalah. Thomas Alva Edison pun dia kalah beberapa kali dalam penemuannya. Habisin aja jatah kalah kalian. Nah, terus terkait kembali lagi menjaring koneksi. Nah, otomatis kan pas di esai itu hadiahnya adalah kita dipanggil, yang pemenang esai itu kita dipanggil oleh Ratu Thailand untuk merepresentasikan ide kita ke Thailand. Jadi semua pemenang di Asia itu di invite jadi delegasi untuk memberikan think tank kita, jadi pemikiran kita disumbangsikan, dikasihkan ke para pembuat kebijakan yang benar-benar politikus. Kak, aku saat itu ya Allah ternyata aku bisa gitu. Incredible. Ya. Tapi aku selalu ingat kata orang tuaku, Wishi, mau bagaimanapun, sejauh apapun kamu berkarya, kamu dapat result, jangan pernah kamu update ke sosial media untuk hasil nilai, kayak for example IPK kamu ataupun kayak piagam-piagam kamu, jangan pernah. Karena orang lain, ya maksudnya itu nanti bakal men-trigger kamu menjadi kesombongan. Iya Bu, nggak akan, kata yang aku miliki ya bukan pure punya aku, ini cuma titipan dari Allah. Kalau orang lain melihat kayak, sih kok kamu bisa ini, enggak, itu cuma amanah dari Allah yang bisa suatu saat diambil. Jadi aku merasa aku tidak punya apa-apa, ini cuma aku diamanahi oleh Allah untuk bisa berkontribusi kepada orang lain. Nah, semuanya itu memang dari Allah. Aku kayak manusia itu terdaya terupaya kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi mungkin kalau Meli atau teman-teman yang lain lihat aku di sosial media kebanyakan main, padahal aku aslinya suka belajar. Nah, itu karena aku tidak mau memperlihatkan kayak Proses. ya, maksudnya bukan proses juga, hasil yang kayak Sehingga membuat orang lain iri gitu. nah ya itu. Kalau irinya positif tidak apa-apa, tapi kan hati manusia berbeda-beda, ada yang malah insecure. Jadi aku kebanyakannya kalau bahasa Sundanya mah tenyirikeun gitu, kayak gitu, something like that. Paling kalau misalkan ada kegiatan aja baru aku update. Tapi kalau untuk secara kayak piagam, IPK aku nggak pernah dalam hidup aku update kayak gitu. Nah, terkecuali kalau yang kelulusan online kemarin, nah itu mah kayak aku untuk mengapresiasi proses kelulusan, karena kan apa-apa online, jadi everyone is common to melakukan aktivitas segala di platform online, jadi something like that. Nah, kembali lagi ke jejaring di Thailand, saat itu aku bertemu dengan para pembuat kebijakan, dengan orang-orang yang hebat-hebat banget lah di Asia ini. Di situ aku maintaining relation, terus sampai aku ketemu orang-orang yang kerja di mana-mana. Pokoknya dari situlah aku belajar untuk mengepakkan sayap. Dan aku tidak pernah lupa sama satu dosen yang membuat aku ada dalam proses saat ini, yang benar-benar support cita-cita aku sampai saat ini, padahal usia aku saat itu baru 18 tahun. Pada Pak Medi, terima kasih banyak Pak Medi. Ya. Kepada Pak Medi, jadi dia itu benar-benar kayak mensupport semua mahasiswanya untuk berprestasi, termasuk ya aku dalam saat itu. Benar-benar aku nggak akan pernah lupa jasa-jasa orang yang ada dalam proses-proses aku untuk mencetak karya-karya seperti itu. Dan sekali dari tadi sudah kita dengarkan berbagai macam prestasi dan effort yang sepadan juga, maksudnya banyak effortnya juga, gak semata-mata dapat semuanya itu leha-leha kayak gitu, dan memang effort yang dilakukan terus. Kita pengen nanya lagi nih, Kak Wisi kan udah dapet nih beasiswa ke Cina, kenapa memilih Cina, atau memang itu udah pilihan Kak Wisi dari dulu?
Jadi menarik sih. Jadi sebetulnya semuanya itu sebetulnya sudah ada jalannya dari Allah. Insya Allah. Kalau disadari, kalau tanpa disadari dan kita sadari sekarang, ternyata Allah tuh udah ngasih hints atau tanda-tanda aku mau ke Cina sejak aku di HI waktu S1. Waktu aku umur 19 tahun, saat itu ada ASEAN Fun Bike yang ngadainnya Kementerian Luar Negeri sama Unpas saat itu, dan beberapa kampus juga itu dikoordinasi. Jadi ada anak-anak kampus yang di luar Unpas juga bisa jadi volunteer. Jadi yang jadi partisipannya itu dari kedutaan Cina, for example, dan juga kedutaan negara-negara ASEAN. Pokoknya yang ada di Indonesia lah atas ulang tahun ASEAN Fun Bike. Nah, dibutuhkan beberapa LO atau liaison officer dari mahasiswa. Nah, aku tuh selalu kan dulu mah senengnya sama bule ya. Nah, dulu mah pengen tuh sama yang nge-guide-nya tuh pengen bule, karena ya menurut aku menarik aja gitu. Kebetulan jago bahasa Inggris juga ya, jadi seleranya beda. Nah, terus kayak temen-temen aku juga pada tahu si bule hunter katanya. Jadi, kayak seneng aja gitu ya, karena ke budaya Western aku seneng gitu ya. Tapi bukan berarti aku tidak suka budaya Asia. Aku suka juga maksudnya, tapi aku lebih suka budaya-budaya Barat saat itu. Nah, kebetulan aku saat itu kebagiannya kedutaan Cina. Aku mikir, ya aku kebagiannya kedutaan Cina. Bukan kecewa ya, cuman dia nggak kedapatan negara bule nih kata aku. Karena kan aku sebetulnya cita-citanya pengennya sekolahnya ke Inggris ya, pengennya Amerika gitu. Karena Inggris ataupun Amerika itu bagi aku adalah the mother of English language gitu. Jadi di mana bahasa Inggris dilahirkan. Jadi aku pengennya sebetulnya ke situ. Nah, terus aku dapatnya jadi LO negara Cina, ya udahlah saat itu. Dan waktu aku ikut esai, waktu yang aku ceritain sebelumnya, ikut esai nasional di FCCI, aku dapat door prize dari kedutaan Cina karena aku koneksi ya. Iya, karena aku waktu itu ikutan esai. Jadi yang ikut esai itu di-invite sama Pak Dinopati Jalal untuk hadir ke acara konferensi yang besar. Terus saat itu aku dapat door prize dari kedutaan Cina. Jadi kan ada stand-stand kedutaan tuh. Aku dapat buku, aku dapat kalender bagus lah, souvenir dari banyak banget dari kedutaan Cina. Aku mikir kalau buku yang bahasa Inggris emang nggak apa-apa ya aku baca saat itu. Tapi saat itu juga aku dapat buku-buku berbahasa Cina. Aku sampai bingung nih, kok aku dapat banget ya, banyak banget gitu bukunya yang berbahasa Cina. Aku kan nggak akan ke Cina. Aku bilang gitu sama diri aku kan nggak akan ke Cina. Emang aku bakal sekolah ke Cina gitu atau kerja di Cina gitu, kata aku nggak ada kepikiran sama sekali. Nah, terus aku sampai mikir nih, ini siapa yang mau dikasih buku ini sama aku tuh, daripada aku nganggur aja nih buku gitu, karena aku nggak ngerti juga tulisannya apa nih, kata aku tuh mau dibaca gimana. Nah, ya udahlah, aku biarin dulu buku itu di rumah. Terus setelah tahun 2017 aku melakukan part time karena aku ingin melatih diri aku, bisa nggak sih kuliah sambil kerja. Aku jadi tour guide dan ternyata aku kerja di perusahaan yang bosnya itu orang Cina juga gitu. Oh, kenapa dapetnya bosnya orang Cina lagi? Cina. 3 kali hints kan? Oh, kenapa nih, kata aku teh. Udahlah nggak apa-apa, kata aku teh. Kirain aku dan dapat tulisnya tuh Cina lagi. Aku sampai bingung, kenapa ya Allah aku dapetnya Cina lagi, berarti aku pengennya bule gitu ya. Keinginan aku sampai ke bule itu masih sampai saat umur 22 something, karena nggak ada kepikiran sama sekali ke Cina. Terus aku saat itu mulai 2017 juga aku mulai magang di kedutaan Brazil, dan itu juga salah satu cara aku untuk melakukan praktek HI dan juga mengimplementasikan ilmu HI
Nah itu salah satu juga, dan dari situ aku mulai maksudnya kenal orang-orang banyak, gak cuma dari lingkungan kuliah. Nah terus saat itu kan apa ya, step kita untuk cari kerja juga kan, magang. Terus saat itu udahlah ceritanya lulus, terus aku jadi ASEAN itu ya, maksudnya temporary ya di ASEAN itu. Terus dan saat itu memang aku juga ketemu lagi sama jejaring yang waktu aku di Thailand saat itu. Jadi memang terkoneksi lagi terkait ke Cina. Kenapa? Karena memang sebetulnya aku di tempat kerja yang aku dulu memang aku disarankan untuk sekolah ke Cina gitu. Aku nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nah, kayaknya ini memang para tidak sadar memang Allah sudah ada tandanya. Sampai aku mikir kayak gini kan, ini aku kata aku ke sekolah ke Cina, apa ke Cina, apa jangan-jangan jodoh aku juga orang Cina. Ini nih. Nah, ternyata ini mah cuma guyonan aja, tapi emang bener sih aku mantan aku ada yang ke China gitu ya. Jadi memang benar-benar apa ya, kayak semuanya itu tersambungkan satu sama lain gitu. Terus dan banyak sekali saat aku di Cina juga yang mengira aku orang Cina. Iya, padahal aku nggak ada darah Cina. Tapi balik lagi kenapa aku milih sekolah ke Cina? Ya karena memang ada suggestion dari tim kantor saat itu untuk aku sekolah ke Cina. Ya udah, menurut aku itu suatu kesempatan untuk mengembangkan diri aku. Aku nggak milih-milih lagi mau kemana-kemana. Mungkin kata Allah di saat itu juga aku sholat istiqoroh juga. Jadi pesan aku kepada adik-adik atau siapapun yang melihat podcast ini, kayak selagi ada kesempatan coba aja untuk mengembangkan diri kita. Jadi jangan terlalu pilih-pilih mau kemana-kemana. Memang cita-cita mah harus ada, tapi kalau ada kesempatan nggak akan datang dua kali. Ambil aja kesempatan itu. Dan pertamanya ketika sudah ada suggestion untuk aku daftar ke Cina, aku kayak ngumpulin berkas-berkas nih kan. Aku milih mau jurusannya apa, jurusannya HI lagi. Terus bahasa pengantarnya apa, bahasa pengantarnya aku mau yang bahasa Inggris gitu, nggak pakai yang bahasa Mandarin gitu. Kalau misalkan yang pakai bahasa Mandarin, at least kita harus punya sertifikat berbahasa Mandarin, namanya tuh HSK. Nah tetapi sertifikat HSK itu nggak jadi kewajiban gitu ya, nggak jadi kewajiban, yang mana kalau misalkan kita ambilnya program bahasa Inggris ya nggak usah upload sertifikat HSK itu. Jadi cukup sertifikat bahasa Inggris aja. Tetapi sebelum aku ke Cina, aku juga ambil les bahasa Cina 2 minggu. Karena untuk survive di sana, buat dasar. Untuk beli makanan atau apa gitu kita harus tahu. Jadi ini mungkin aku kasih info apa aja yang harus disiapkan kalau kalian ingin apply beasiswa ke Cina lewat pemerintah Cina. Pertama adalah transkrip nilai. Dan itu harus pakai bahasa Inggris atau enggak ditranslate pakai bahasa Cina. Pilih aja salah satu, boleh. Acceptable dua-duanya. Kedua, ijazah yaitu ijazah harus pakai bahasa Inggris juga. Jadi nanti minta aja ke kampus. Bisa. Terus ini apa namanya tuh, motivation letter. Nah itu tuh biasanya kadang orang malas bikin yang Nah ya, motivation letter. Jadi kita harus menyiapkan dari jauh-jauh hari terkait kenapa kita ingin ke Cina, terus apa yang kita sukai dari negara Cina, dan ketika kita sudah lulus akan apa yang kita lakukan kontribusinya gitu. Terus letter, recommendation letter dari 2 profesor atau 2 dosen. Tapi kalau kita udah kerja bisa dari atasan kita. Terus selain recommendation letter itu sertifikat bahasa, bisa TOEFL atau bisa juga IELTS atau TOEIC bisa lah ya. Dan karena Cina itu bukan negara yang berbahasa Inggris, jadi PBT pun, jadi kan tes TOEFL itu ada beberapa, ada PBT, ada IBT, ada CBT, jadi PBT itu masih diterima. masih diterima. Kecuali kalau kita daftarnya ke Amerika atau ke Inggris, sudah IELTS kan ya. harus yang sudah IELTS gitu.
Terus selain itu MCU penting sekali, medical check medical up. check up. Dan ini aku spill biaya medical check up untuk yang presiden di Bandung. Aku tes di rumah sakit Hasan Sadikin. Persiapan aja sekitar 1.100.000. Oh my god, murahan di Kimia Farma. Cuma Tetapi itu yang standar internasional. standar internasional. Ya, jadi harus yang standar internasional. Nah, jadi kalau tes apa-apa untuk standar internasional untuk warga Bandung ataupun yang di luar Bandung atau lagi residen di Bandung, perginya ke situ gitu. Jadi selain itu juga apalagi ya untuk pemberkasan, ya kurang lebih itu. Kalau enggak research proposal. Nah, untuk menguatkan aplikasi kamu, teteh mensugestikan lebih baik upload juga apa ya namanya tuh motivation letter sama research proposal. Tuh, jadi biar kuat ya. Tapi ya kembali lagi itu namanya kan yang penting kita udah usaha, terkait hasilnya gimana nanti. Ya gimana Allah. Itu sih yang penting banget gitu. Setelah teteh nunggu 6 bulan ada pengumuman, teteh daftar di 3 universitas. Pertama di Universitas China Foreign Affairs University, itu universitas Kementerian Luar Negeri Cina dan ada kolaborasinya dengan Kementerian Pendidikan Cina. Jadi itu sekolah khusus untuk mencetak diploma. Terus yang kedua teteh daftar di International University of Economic and Business China. Yang ketiga teteh daftar di Beijing Language and Culture University BLCU. Jadi kita itu dikasih 3 pilihan di 3 universitas, tapi pilihannya mana sama kayak SBMPTN tadi. Sama seperti LPDP. Kalau LPDP teteh belum pernah nyoba, jadi belum tahu detailnya seperti apa. Dan setelah nunggu 6 bulan, alhamdulillah teteh lulus di 3 universitas itu. Nah, tapi kita kayak dapat suggestion juga dari kedutaan. Nah, dan mereka juga mencocokkan jurusan teteh itu apa, HI bagusnya di mana, di itu di CFAU di Universitas Hashtag. Jadi China Foreign Affairs University di pilihan pertama yang teteh simpan. Jadi teteh putuskan untuk sekolah di situ. Nah, jadi kurang lebih untuk beasiswa nih. Nah, teteh selalu berpikir kayak gini, teteh udah lulus kuliah S1 nih. Meskipun beasiswa, kita mau apply beasiswa harus menyiapkan uang sekurang-kurangnya untuk dokumentasi aja 5 juta. Ini menceritakan pahit-pahitnya dulu aja, kita maksudnya harus nyimpen uang dulu ya biar tahu gitu. Meskipun beasiswa yang gratis, tapi pas pertamanya kita harus keluar modal untuk kirim berkas dan sebagainya gitu. MCU pokoknya legalisir. Kalau sekarang tuh ada ini juga kayak kita harus bikin SKCK yang internasionalnya juga. Dulu zaman teteh belum ada SKCK, sekarang harus ada. Nah, jadi at least kalian punya dulu 5 juta, tapi pikiran teteh kayak gini, aku nggak mau ngerepotin orang tua lagi gitu, apalagi aku anak pertama, masa harus repotin lagi. Jadi aku setidak-tidaknya nabung dulu lah atau gimana, cari berusaha lah ya gitu. Dan itu saran dari aku juga kepada anak-anak muda, mencobalah untuk mandiri gitu, gak ngerepotin orang tua lagi. Nah, setelah itu udah nih ceritanya ada pengumuman kayak gitu. Terus aku juga bikin akun Bank of China yang cabang Indonesia. Aku simpan uang di situ. Itu memang dikasih bekal sama orang tua, meskipun kita nggak mau minta. Iya, tapi ya mereka ngasih. Jadi kita Pangludeng. ya, nah itu kata orang Indonesia, kata orang Sunda, pangludeng. Setidaknya kita nyimpen dulu lah saldo di situ, minimal kayak 2,5 juta buat kita survive di sana kayak gitu. Terus kayak kita bikin visa juga kan harus pakai uang, harus punya itu rekening juga. Harus kita bikin pakai uang sendiri juga. Dan saat bikin visa ya kita memang dikasih dulu form visanya, visa sementara untuk belajar. Waktu itu aku bayar 500.000, tapi ketika aku pindah ke Cina diganti sama visa belajar yang 1 tahun. Aku bayar lagi sekitar 1 juta. Jadi emang, dan yang dipakai itu uang yang kita tabungan di account kayak gitu. Jadi bener-bener penting sekali gitu. Jadi kita nabung dulu. Nah,
barulah. Jadi mending mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya. Tetap harus punya modal pribadi dulu ya. Betul sekali. Gak bisa serba gratis banget. Betul sekali. Semua beasiswa yang sudah aku research, memang kita harus punya modal utama.